tidak mudah melaksanakan ibadah di belahan bumi lainnya seperti di Jenewa, Swiss, yang mana umat muslim harus melaksanakan ibadah puasa dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan di Indonesia, yakni 17 jam, bahkan tanpa ada kumandang azan maghrib ataupun subuh. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kisah ini, kita telah terhubung dengan warga negara Indonesia yang saat ini bermukim di sana. Ada Mas Bayu Wijayanto Wibowo. Mas Bayu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Imam dan Mbak Dewita. Benar ya puasanya 17 jam. Bagaimana rasa dan suasananya itu, Mas? Ya, suasananya memang di sini sekarang 2:30 siang dan buka puasa nanti malam jam 9:04. Jadi memang seperti Mas dan Mbak sudah ketahui, saya kan lahir di Swiss, sudah besar di Swiss dan alhamdulillah bisa melakukan ibadah bulan puasa sejak usia 10 tahun, jadi sudah terbiasa. Tapi memang kalau sangat menantang, apalagi 17 jam. Kalau kadang-kadang summer, kalau bulan Agustus atau Juli beberapa tahun yang lalu sampai bisa lebih dari 18 sampai 19 jam juga. Bisa bayangkan, apalagi dengan suasana panas banget. Tapi memang kalau kita tahu tujuannya dengan iman dan tawakal, ya segala sesuatu lebih mudah ya. Ya, Mas Bayu, ini salah satu situasi yang tidak biasa juga, di mana tidak ada kumandang azan baik maghrib maupun subuh di sana. Lalu bagaimana warga bisa mengetahui waktu untuk berbuka puasa? Apakah pernah terlewatkan begitu, Mas? Ya, jadi pertanyaan sangat bagus sekali. Memang kita seperti Mbak ketahui, kita tinggal di negara yang tidak mayoritas Islam ya. Jadi masjid yang terbesar di Swiss, Islamic Center Geneva, itu mempersiapkan satu daftar yang bisa dibagikan dengan semua daftar sholat yang dibagikan kepada semua umat Islam. Jadi orang ya tahunya sesuai dengan daftarnya itu yang dibuat. Dan dengan situasi COVID ini, memang sekarang semua orang ya sholat terpaksa udah 2 bulan lebih di rumah. Jadi kita nggak boleh keluar, apalagi orang yang berumur dilarang untuk keluar karena risknya lebih tinggi untuk mendapatkan COVID ini. Dilarang itu sifatnya himbauan atau memang ada aturan yang ujungnya denda apabila dilanggar, Mas? Oh, jadi tergantung negara. Saya di Swiss, kalau saya di Swiss, itu secara respect terhadapnya lebih senior lah maksudnya. Jadi yang lebih muda, mereka itu juga harus menyadari bahwa kalau memang tidak bisa merangkul orang tua atau ketemu langsung, itu memang susah, tapi demi orang tua. Tapi kalau di Prancis itu, kalau kita keluar, contohnya di Prancis, kita harus punya satu sertifikat atau paper yang dimana bisa ditunjukkan ke polisi bahwa kita ini keluar dalam tujuan untuk ketemu orang tua atau untuk belanja. Kalau di Swiss, lockdown-nya itu agak lebih fleksibel, dalam pengertian kita nggak perlu pakai kertas, tapi ya orang lebih menyadari lah kepentingan untuk menjaga social distance sama yang lain-lain lah, pakai masker sama juga mencuci tangan juga dengan sabun secara rutin lah. Ya, Mas Bayu, selain daripada situasi yang tidak biasa yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, apakah ada kendala-kendala lain yang harus dihadapi oleh umat muslim di Jenewa sana ketika ada di bulan suci Ramadan ini, terkhususnya dalam pandemi COVID-19? Ya, jadi memang tantangannya buat kita ini tidak bisa sholat ke masjid, tidak bisa tarawih ke masjid. Jadi memang sesuatu yang pertama kali sejak saya mengikuti bulan Ramadan ini, kejadian begini sampai belum lama Masjid Al-Haram kan juga ditutup kan, baru terakhir ini dibuka. Jadi memang itu yang menurut kita sebagai umat Islam, kita berusaha juga memahami, menerima, mungkin Allah tahu apa yang terbaik buat kita semua. Tapi memang di sini perkumpulan pengajian Islam ini di Jenewa ini juga berusaha juga mengadakan ceramah dengan ustadz dari Indonesia setiap hari jadi kita masih secara virtual masih bisa bicara, komunikasi. Jadi caranya dengan teknologi
teknologi modern ya begitulah untuk menjalankan ibadah bulan puasa. Mas Bayu, terakhir, apa harapan Mas Bayu di tengah situasi ini? Ada situasi Ramadan, ada di situasi pandemi COVID-19. Apa harapan? Harapan pertama segera insyaallah COVID-19 ini bisa segera berakhir. Tapi memang ini pertama kali dalam sejarah manusia ini kita menghadapi setelah 100 tahun yang lalu dengan flu di Spanyol ini, kita menghadapi tantangan begini sampai ekonomi goncang, sampai kita terpaksa. Tapi positifnya dari semua ini kita lebih dekat dengan keluarga. Contohnya sampai belum lama ini kita kumpul dengan keluarga, sebagian besar orang main dengan handphone. Tapi sekarang kita karena bersama, kita cari cara lain untuk mungkin seperti zaman dulu, lebih dekat hubungan dengan keluarga, dan itu saya kira yang positifnya lah. Dan kita hanya bisa berdoa sama Allah yang agar kita ini bisa semua sehat, selamat, dan meskipun kita nanti Idul Fitri dengan di rumah dengan orang tertentu maksimal 5 orang, ya kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, niat baik kita, dan diberi banyak berkah kepada kita semua, banyak orang muslim tapi yang di seluruh tanah air. Mas Bayu Wijayanto Wibowo, terima kasih sudah berbincang dengan kami pada kesempatan kali ini. Sampai Terima jumpa kasih, lagi, Mas Mas. Ima. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Makasih. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda berikut.